Indra Syafri pawang Thailand, pelatih Malaysia U19 komentari supporter Garuda. Gagal rebut peringkat ketiga, supporter Garuda sindir balik timnas Malaysia U19. STY unjuk aksi mulia di Korea Selatan. Tidak berkaca diri, media Israel terbungkam berkat prestasi skuad Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Indra Syafri pawang Thailand, pelatih Malaysia U19 komentari supporter Garuda. Keberhasilan timnas Indonesia U19 merengkuh gelar juara Piala AFF U19 2024 kian mempertegas status pelatih Indra Syafri sebagai penakluk Thailand di partai final. Pasca laga, sejumlah rekor dan catatan impresif berhasil ditorehkan oleh skuad Garuda Nusantara. Salah satunya adalah keberhasilan pelatih Indra Syafri untuk kembali membawa timnas Indonesia U19 juara di Piala AFF U19 setelah terakhir kali meraihnya pada 2013 lalu. Selain gelar juara, catatan lain yang ditorehkan Indra Syafri yakni mampu kalahkan Thailand di partai final dalam 3 laga beruntun. Sebelum final Piala AFF U19 2024 malam tadi, Indra Syafri sudah 2 kali bertemu Thailand di laga puncak dalam berbagai kategori umur dan semuanya berakhir dengan kemenangan. Pertama, Indra Syafri berhasil membawa timnas Indonesia U22 menang atas Thailand di final Piala AFF U19 2019. Kemudian di partai final berikutnya, mantan pelatih Bali United tersebut mampu mengalahkan Thailand di final SEA Games 2023. Kini dengan kemenangan ketiga di final kontra Thailand pada ajang Piala AFF U19 2024, kian jadi bukti jika Indra Syafri adalah momok menakutkan buat skuad Gajah Muda di kategori umur. Hal ini lantas membuat masyarakat Malaysia iri dengan timnas Indonesia U19 hingga beragam komentar disampaikan netizen Malaysia di media sosial. Juara karena main di kandang sendiri, sindir salah satu netizen Malaysia. Sindiran ini tentu dilontarkan lantaran tim Harimau Malaya Muda dipastikan kalah dan tak mampu menyabet tempat ketiga di Piala AFF U19 2024. Saat laga perebutan tempat ketiga itu, supporter tuan rumah yang mulai memasuki tribun Gelora Bung Tomo menyoraki kekalahan tersebut. Mereka tampak senang atas kekalahan rival serumpun tersebut. Namun menariknya, pelatih Malaysia U19 Juan Torres Garrido tak mempermasalahkan ejekan dari supporter Indonesia saat timnya kalah dari Australia pada laga itu. Ia menilai bahwa timnya mendapatkan pelajaran berharga dari turnamen 2 tahunan ini. Gagal rebut peringkat ketiga, supporter Garuda sindir balik timnas Malaysia U19. Supporter timnas Indonesia ikut berkomentar usai Malaysia U19 kalah dari Australia U19 dalam perebutan tempat ketiga Piala AFF U19 2024. Malaysia harus mengakui keunggulan Australia lewat adu tendangan penalti dengan skor 3-5 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin kemarin. Pada waktu normal, pertandingan antara Malaysia melawan Australia berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Pada babak adu tendangan penalti, kedua tim sama kuat hingga tendangan Muhammad Zahari yang maju sebagai eksekutor ketiga Harimau Malaya gagal mencetak gol. Australia akhirnya menjadi peringkat ketiga di ajang ini setelah Zan Samhalweh mencetak gol dan membuat timnya menang dengan skor 5-3. Kegagalan Malaysia meraih peringkat ketiga Piala AFF ini turut dikomentari oleh supporter timnas Indonesia. Bukannya meledek, supporter skuad Garuda justru memuji permainan Malaysia meski kalah dari Australia. Salah satu supporter menyebut bahwa laga dalam perebutan tempat ketiga ini, Malaysia U19 tampil apik dengan build up yang cukup tenang. Selain itu, passing yang dilakukan pemain Harimau Malaya Muda pun cukup akurat dan pemainnya pun memiliki fisik yang bagus. STY unjuk aksi mulia di Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menunjukkan aksi mulia dengan mendatangi Liga Musim Panas Yeongdeok Football Festa 2024. Sebagai informasi, ini merupakan turnamen sepak bola yang melibatkan pemain muda. Turnamen ini digelar di Yeongdeok yang merupakan kampung halaman dari sang pelatih.
Pelatih berusia 54 tahun itu mengaku berniat akan membantu memajukan sepak bola di Yongdong. Ini merupakan salah satu cara agar Korea Selatan tak kehabisan sepak bola potensial. Saya rasa perlu melakukan banyak upaya, meskipun itu dilakukan di belakang layar, agar sepak bola Yongdong dapat berkembang lebih jauh. Saya pikir saya harus membantu memberikan lebih banyak dukungan, ucap Sintayong. Sementara itu, tantangan berat kini menanti Sintayong bersama Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, skuad Garuda bakal berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September mendatang. Menghadapi tim-tim kuat langganan Piala Dunia, Timnas Indonesia wajib masuk 4 besar bila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Harapannya dengan aksi mulia yang Sintayong lakukan ini bisa sejalan dengan persiapannya dalam mengarungi ajang bergengsi level dunia itu bersama skuad Garuda. Tidak berkaca diri, media Israel terbungkam berkat prestasi skuad Garuda. Sempat menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang, kini publik Israel dibungkam dengan perkembangan pesat sepak bola tanah air. Citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan prasangka anti-Israel. Kata Jerusalem Post medio April 2023. Momen tersebut diungkapkan tak lama setelah status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dicabut FIFA. Namun meski mendapatkan hinaan dari Jerusalem Post, Indonesia mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Salah satu pujian disampaikan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyebut Indonesia sebagai negara indah. Selain pujian dari Gianni Infantino, kebetulan prestasi Timnas Indonesia pun juga membaik. Jika dibandingkan dengan Timnas Israel, prestasi Timnas Indonesia memang lebih baik. Ya, skuad Garuda berhasil lolos ke Piala Asia 2023, sedangkan Timnas Israel gagal ambil bagian di Euro 2024, ajang yang selevel Piala Asia di Eropa. Di level U23, Timnas Indonesia U23 juga mengimbangi Timnas Israel U23. Selain itu, di saat Timnas Israel U21 lolos ke semifinal Euro U21 2023, Timnas Indonesia U23 pun juga melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Sekarang Timnas Indonesia bahkan menatap target yang lebih tinggi, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Prestasi ini jelas membungkam tulisan media Israel tersebut yang meremehkan bangsa Indonesia.